Halo, Smart People dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di channel DJF Smart, channelnya Smart People. Di video kali ini spesial kita akan membahas sekumpulan ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang mendunia. Sebelum ke videonya, ayo sahabat Smart People semua tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua terus mendapatkan info-info terupdate dan menarik dari channel ini. Langsung saja kita ke videonya. Inilah beberapa ilmuwan Indonesia yang mendunia versi DJF Smart. Mulyoto Pangestu. Nah, Smart People, Mulyoto Pangestu adalah ilmuwan penemu teknik pengeringan sperma yang disebut sebagai evaporative drying. Penemuan Mulyoto sangat berguna bagi para ilmuwan dan dokter di negara berkembang yang kekurangan biaya untuk mengadakan peralatan pendingin. Peralatan cold storage untuk menyimpan bahan organis biasanya membutuhkan nitrogen cair sebagai bahan pendingin. Coolant. Selain tangkinya mahal dan memakan tempat, nitrogen cair sangat berbahaya. Mulyoto menemukan cara untuk mengeringkan dan menyimpan sperma dalam suhu ruangan karena ia memakai jasa gas nitrogen. Bahan yang dipakainya amat murah, hanya sekitar Rp2.500. Bahan yang dipakai adalah dua lapis tabung plastik mini, ukuran 0,25 mili dan 0,5 mili, yang disegel dengan panas, heat sealed, kemudian dibungkus lagi dengan aluminium foil. Hasil penemuan Mulyoto adalah kemasan penyimpanan sperma kering dan beku yang tidak membutuhkan penanganan khusus dan hasilnya dapat tetap dipakai walaupun telah disimpan bertahun-tahun. Wah, hebat ya Smart People. Profesor Dr. Insinyur Sedijatmo. Sedijatmo dikenal karena menemukan konstruksi cakar ayam pada tahun 1962. Teknologi ini ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sedijatmo ketika ia sebagai pejabat PLN diminta mendirikan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah Rawa-Rawa Ancol, Jakarta. Pondasi yang dibuatnya ternyata mampu mengurangi hingga 75% tekanan pada permukaan tanah di bawahnya dibandingkan dengan pondasi biasa. Pondasi cakar ayam ini kemudian digunakan di Bandara Juanda, Surabaya yang memungkinkan landasan menahan beban hingga 2000 ton atau seberat pesawat super jumbo jet. Selain di Indonesia, teknologi yang sudah dipatenkan ini juga digunakan di 9 negara lain, seperti Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, Kanada, Amerika Serikat, Belanda. Dr. Eng. Khoirul Anwar. Beliau dikenal sebagai pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Beliau menemukan teknik transmisi wireless dengan dua buah fast Fourier transform yang disingkat FFT, yaitu FFT kecil dan FFT besar, dua pada transmitter dan dua pada receiver. Teknik ini mendapatkan penghargaan pada Januari tahun 2006 dari IEEE Radio and Wireless Symposium, RWS tahun 2006, di California dan menjadi Standard International Telecommunication Union, itu RS 1878, dan itu RS 2173. Teknologi ini beserta modifikasinya untuk multiple access menjadi basis dari uplink 4G LTE yang disebut dengan Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Keuntungan dari penggunaan dua FFT tersebut adalah mampu meminimalkan dynamic range power sehingga efisien dan tahan terhadap non-linearity pada amplifier, dan untuk mendapatkan efek frekuensi diversity sehingga meminimalkan error pada penerima. Profesor Dr. Rahmiana Zein. Ilmuwan kali ini merupakan penemu teknik kromatografi tercepat di dunia. Kromatografi adalah teknik pemisahan senyawa kimia memanfaatkan interaksi antara pelarut, sampel yang akan dipisahkan, fase diam atau stationary phase, dan fase bergerak atau mobile phase. Di bawah bimbingan Profesor Toyohito Takeuchi di Universitas Gifu, Jepang, pada tahun 1998, beliau, yang saat itu sedang melakukan penelitian untuk disertasi doktor bidang kimia menemukan teknik kromatografi tercepat di dunia. Jika sebelum ini peneliti membutuhkan waktu antara 1000 dan 100 menit untuk membedah senyawa kimia, teknik yang digunakan Rahmiana Zein mampu mendiagnosis senyawa kimia dalam waktu kurang dari 10 menit. Warsito Taruno. Beliau adalah seorang penemu teknologi electrical capacitance volume tomography yang disingkat ECVT. Teknologi temuan Dr. Warsito mengungguli kemampuan CT scan dan MRI. Teknologi pemindai 4D pertama di dunia itu kemudian dipatenkan Dr. Warsito dan menjadi berita utama di mana-mana.
Di antaranya, berita yang dirilis oleh Ohio State Research News pada tanggal 27 Maret tahun 2006 dan kemudian dikutip oleh Science Daily di Amerika Serikat, Senta di Inggris, Chemical Online, Electronics Weekly dan hampir seluruh media pemberitaan iptek di segala bidang dari energi, kedokteran, fisika, biologi, kimia, industri, elektronika hingga nanoteknologi dan antariksa di seluruh dunia. Pada dasarnya, ECVT mirip dengan USG, CT scan dan MRI yang banyak digunakan di dunia medis. Namun tak seperti CT scan dan MRI yang hanya digunakan untuk melihat apa yang terjadi di dalam tubuh manusia, ECVT jauh lebih canggih karena pasien tak perlu masuk ke dalam tabung seperti alat MRI yang cuma menampilkan gambar dua dimensi. Dengan teknologi ini, pemindaian bisa dilakukan dari luar, tanpa menyentuh objek bahkan objek skala nano dan objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi bisa terlihat. Dalam pengembangannya, teknologi ECVT sudah diakui bahkan dipakai lembaga antariksa Amerika NASA, ExxonMobil, BP Oil, perusahaan Shell, ConocoPhillips, Dow Chemical, Mitsubishi Kimia termasuk Departemen Energi AS, Morgantown National Laboratory. Dr. Ju-Hin Chio melalui penelitian di Laboratorium Institute of Genetics of Sweden's University of Lund, beliau berhasil mematahkan keyakinan para ahli genetika selama ini bahwa jumlah kromosom adalah 24 buah. Ia menemukan fakta bahwa kromosom manusia sebenarnya berjumlah 23 buah. Dr. Ju berhasil menghitung jumlah kromosom dengan tepat setelah menyempurnakan teknik pemisahan kromosom manusia pada preparat gelas yang dikembangkan Dr. T.C. Hsu di Texas University, Amerika. Teknik yang dikembangkannya untuk pengamatan kromosom pada manusia merupakan salah satu temuan besar di bidang sitogenetika cabang ilmu genetika yang mempelajari hubungan antara hereditas dengan variasi dan struktur kromosom. Chio membantu pengembangan sitogenetika menjadi salah satu bidang penting dalam bidang medis pada tahun 1959 seiring dengan penemuan kromosom tambahan pada penderita sindrom Down yang menghasilkan. Dia menunjukkan bahwa ada kaitan antara kromosom abnormal dengan penyakit tertentu. Betapa luar biasa bukan Smart People hasil karya penelitian mereka mampu mengharumkan nama baik bangsa kita di mata dunia, semoga kita bisa seperti mereka ya Smart People. Oh iya untuk Smart People ayo kita semua lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mempelajari segala sesuatu hal agar kita mampu menjadi seperti mereka menciptakan karya-karya yang bermanfaat untuk dunia ya Smart People. Nah itulah beberapa ilmuwan Indonesia yang mendunia. Bagaimana menurut Smart People? Semoga selanjutnya itu adalah Smart People ya. Semoga video ini bermanfaat Smart People. Jangan lupa tinggalkan like serta berikan saran di kolom komentar kira-kira informasi fakta menarik apa saja lagi yang harus kami bahas ke depannya Smart People. Terima kasih buat Smart People yang sudah menonton video ini dan nantikan informasi terupdate selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.